Hasil Liga Eropa, AS Roma versus Lille. Lille melanjutkan tren sempurna mereka di fase Liga Eropa usai menaklukkan AS Roma dengan skor 1-0 dalam laga matchday 2 di Olimpico. Gol cepat dari Hakon Arnar Haraldsen di awal babak pertama membuka keunggulan tuan rumah, namun sorotan utama justru tertuju pada kiper Berke Özer. Penjaga gawang asal Turki itu tampil gemilang dengan serangkaian penyelamatan krusial. Ia sukses menggagalkan dua penalti Artem Dovbyk yang sempat diulang akibat intervensi VAR, sebelum akhirnya menjadi pahlawan lewat tepisan penalti Matthias Soule di menit-menit akhir. Kemenangan ini bukan hanya memperpanjang rekor sempurna Lille, tetapi juga mempertegas reputasi Özer sebagai salah satu kiper muda paling menjanjikan di Eropa musim ini. Terungkap detail kontrak Manuel Akanji, bergabung Inter Milan. Bek timnas Swiss, Manuel Akanji, resmi bergabung dengan Inter Milan pada hari terakhir bursa transfer musim panas dengan status pinjaman dari Manchester City. Menurut Calcio e Finanza, kontrak pemain berusia 30 tahun itu di San Siro mencakup kenaikan gaji bertahap serta sejumlah bonus. Akanji memutuskan pindah setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di Etihad Stadium. Meski debutnya di Serie A kontra Juventus kurang mengesankan, ia dengan cepat menjelma sebagai bagian penting skuad utama Inter. Hingga kini, ia sudah mencatatkan 3 penampilan di Serie A dan 2 laga di Liga Champions. Terbaru, Christian Chivo menurunkannya sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Slavia Praha. Meskipun datang dengan status pinjaman semusim, Inter memiliki opsi untuk mempermanenkan transfer Akanji pada musim panas mendatang. Ia juga menandatangani kontrak bernilai tinggi di Giuseppe Meazza, dengan gaji tahunan melewati angka 6 juta euro. Pada musim ini, Inter akan menanggung 50% gaji Akanji, yaitu senilai 6,44 juta euro kotor, sekitar 3,5 juta euro bersih, di mana sebagian lainnya masih akan ditanggung Manchester City. Inter pantau Joel Ordonez saat hadapi Atalanta. Jurnalis Nicolo Sira melaporkan bahwa pemandu bakat Inter hadir di Gewiss Stadium, Bergamo, pada laga Liga Champions antara Atalanta dan klub Brugge. Kehadirannya bertujuan untuk memantau bek tengah muda Joel Ordonez yang lahir pada 2004. Pemain asal Ekuador tersebut tengah mendapat sorotan berkat penampilannya di level klub maupun internasional, sehingga masuk dalam radar Nerazzurri sebagai prospek masa depan. Musim depan Inter akan kehilangan Francisco Acerbi dan Stefan de Vrij sekaligus, oleh karena itu mencari pengganti kedua pemain tersebut menjadi urgensi bagi manajemen Inter. Selain Ordonez, ada nama Dayot Upamecano yang juga masuk dalam daftar pantauan klub. Bek Bayern Munich tersebut kontraknya akan berakhir Juni tahun depan, jadi bisa didatangkan secara gratis, tetapi harus bersaing dengan Real Madrid. Tutup pintu buat Arsenal, Juventus tidak berniat jual Kenan Yildiz. Arsenal mendapat kabar buruk dalam upaya mereka mendatangkan Kenan Yildiz. Jurnalis terpercaya Fabrizio Romano mengungkap rencana Juventus terkait pemain bintang Turki itu. Kenan Yildiz adalah salah satu pemain muda terbaik dunia dan sedang bersinar bersama Juventus musim ini. Pemain tim nasional Turki ini ditempatkan sebagai second striker dan telah mencetak 2 gol serta 4 assist dalam 6 pertandingan di semua kompetisi. Ia menarik perhatian Arsenal, di antara klub-klub lainnya. Bianconera News melaporkan pada tanggal 20 September bahwa Arsenal termasuk di antara klub yang tertarik pada Yildiz. Manchester United dan Chelsea juga dikabarkan telah mengetuk pintu untuk mencoba mendapatkan pemain berusia 20 tahun itu. Sebuah laporan di Spanyol mendukung klaim tersebut, menambahkan bahwa Arsenal telah memulai pembicaraan awal dengan agen Yildiz. Alarm merah Moreto, negosiasi kontrak Maignan beku, peluangnya perpanjang sangat rendah.
Mike Maignan kemungkinan besar akan meninggalkan AC Milan. Kemungkinan ia untuk bertahan di klub semakin menurun. Jurnalis Matteo Moretto memberikan kabar terbaru yang sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut negosiasi perpanjangan kontrak sang kapten kini beku atau terblokir. Perasaan umum adalah ini akan menjadi musim terakhir Maignan di Milan. Moretto berbicara di kanal YouTube Fabrizio Romano. Milan News melaporkan kutipannya. Ia menegaskan bahwa masa depan sang kiper menjadi topik utama di Casa Milan. Namun, situasinya sangat tidak positif. Di Casa Milan, salah satu topik utama adalah masa depan kiper Milan. Kontrak Maignan berakhir pada bulan Juni, negosiasi untuk perpanjangannya saat ini dingin dan, berani saya katakan, beku atau terblokir. Resmi, Marcus Thuram alami cedera hamstring. Kemenangan meyakinkan Inter atas Slavia Praga di Liga Champions sedikit ternoda dengan kabar buruk mengenai kondisi Marcus Thuram. Penyerang Prancis itu diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan akibat cedera pada biceps femoris kaki kirinya, meski sebelumnya sempat menenangkan pendukung dengan menyebut bahwa masalahnya tidak serius. Thuram turun sebagai starter dalam laga di San Siro yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Nerazzurri. Namun, ia ditarik keluar tepat setelah Lautaro Martinez mencetak gol ketiga pada babak kedua. Sang penyerang kemudian terlihat berjalan pincang di sekitar stadion dan mengaku seusai laga bahwa dirinya hanya merasakan masalah ringan. Rencana ambisius AC Milan, jajaki kemungkinan rekrut Robert Lewandowski. AC Milan dikabarkan mulai bergerak untuk sebuah target ambisius. Mereka telah menanyakan situasi Robert Lewandowski di Barcelona. Laporan baru mengonfirmasi adanya kontak awal antara kedua belah pihak. Direktur olahraga Milan, Iglitare, disebut telah bertemu dengan agen sang pemain. Jurnalis Luca Cohen pertama kali melaporkan berita ini. Ia menyebut Direktur olahraga Milan, Iglitare, telah bertemu dengan Pini Zahavi. Zahavi adalah agen terkenal dari Lewandowski. Pertemuan itu dilaporkan membahas kemungkinan untuk memboyong sang striker ke Serie A di masa depan. Namun, media Spanyol, Sport, memberikan pandangan mereka. Mereka menguraikan situasi Lewandowski saat ini. Sang striker dilaporkan sangat bahagia di Barca. Prioritas utamanya adalah untuk bertahan di Barcelona. Ia tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Semuanya akan diputuskan pada akhir musim ini.